Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Adi Pradana, NIM 216120088, jurusan Manajemen, kelas Manajemen Sore 1 semester 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, berjudul Kewirausahaan dan Peranannya bagi Pengembangan Usaha. Judul yang kedua yaitu Bisnis Abad 21. Baik, saya akan langsung masuk materi yang pertama, yaitu kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan aktivitas membangun usaha untuk menciptakan produk atau jasa baru dengan cara kreatif atau inovatif, sehingga produk atau jasa tersebut dapat menarik perhatian orang lain dan agar dapat menambah nilai dalam ekonomi. Manfaat kewirausahaan. Di bawah ini merupakan manfaat dari kewirausahaan, yaitu: pertama, membuka lapangan kerja yang baru. Yang kedua, berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disukai. Dan yang keempat, mengetahui hal-hal yang sedang tren. Karakteristik wirausaha. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Yang kedua, pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi. Yang ketiga, mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi resiko dan ketidakpastian. Selanjutnya, konsep kewirausahaan. Yang pertama, kelincahan. Yang kedua, daya tahan. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, kelenturan. Dan yang kelima, kekuatan. Tahap-tahap pengembangan usaha. Yang pertama, ide usaha. Yang kedua, konsep usaha. Yang ketiga, menghitung kebutuhan investasi. Yang keempat, studi kelayakan usaha. Yang kelima, rencana bisnis. Dan yang terakhir, implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausahaan. Faktor keberhasilannya. Yang pertama, fleksibilitas usaha. Yang kedua, memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan dan karyawan. Yang ketiga, pemilik usaha memiliki motivasi lebih besar. Dan yang terakhir, biaya tetap lebih rendah. Faktor kegagalannya. Yang pertama, kecerobohan pemilik. Yang kedua, bencana. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, faktor-faktor ekonomi. Yang kelima, masalah biaya. Yang keenam, masalah pelanggan. Yang ketujuh, modal. Dan yang terakhir, masalah penjualan, persediaan, dan lokasi usaha. Kesimpulannya, kewirausahaan memiliki kontribusi yang sangat membantu perekonomian negara, sebab dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan juga negara dalam hal memberikan pekerja dan mengatasi masalah pengangguran. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa kewirausahaan ataupun sifat dan keahlian dalam mengembangkan usaha itu sendiri. Keberhasilan seorang wirausaha bergantung kepada kemampuan diri dan tindakan-tindakannya. Begitu juga kegagalan. Kegagalan seorang wirausaha disebabkan pengelolaan manajemen kurang baik, tidak efektif dan efisien. Baik, kita memasuki materi yang kedua, yaitu bisnis abad ke-21. Bisnis abad 21. Memasuki abad 21, semakin banyak hal yang baru yang ditemukan. Beragam inovasi dikembangkan dengan segala kreativitas yang didukung oleh teknologi. Tidak ada lagi yang tidak mungkin di abad ke-21 ini. Segalanya dapat diwujudkan dengan mudah, termasuk di bidang otomatisasi di segala bidang. Menurut KBBI, otomatisasi merupakan penggantian tenaga manusia ke tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan, sehingga tidak memerlukan lagi tenaga manusia. Otomatisasi sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, segala hal terasa mudah berkat otomatisasi di segala bidang. Kegiatan otomatisasi pada bidang bisnis telah terjadi. Misalnya, dalam bidang pembayaran yang serba digital tanpa memerlukan uang tunai lagi. Ada beberapa alasan mengapa sebuah bisnis perlahan bergerak
melalui otomatisasi ini, mulai dari meringankan biaya, mempercepat proses pelayanan pada konsumen, mengolah data, ataupun mengikuti kondisi yang terjadi. Peluang bisnis di era 4.0. Revolusi 4.0 merupakan fase di mana teknologi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dalam kehidupan sebelumnya. Prinsip revolusi 4.0 ini adalah menggabungkan mesin dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi. Faktor pendorong revolusi industri 4.0 dan pengaruhnya dalam bisnis. Yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis. Ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Yang keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dalam dunia fisik, seperti robotika dan 3D printing. Yang kelima, aktivitas serba internet. Dan yang terakhir, mengandalkan keterbukaan informasi dan aksesibilitas. Peluang bisnis di era revolusi 4.0. Yang pertama, cloud hosting. Yang kedua, online marketing. Yang ketiga, bisnis online. Dan yang keempat, fintech atau finance teknologi. Kesimpulan, revolusi bisnis abad 21 merupakan revolusi yang ditandai dengan adanya perkembangan internet. Revolusi ini memberikan pengaruh yang cukup besar, khususnya dalam bidang bisnis. Dengan adanya revolusi ini, bisnis harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena adanya perkembangan teknologi ini, juga peluang-peluang bisnis menjadi berubah. Salah satu peluang bisnis yang ada di era revolusi ini adalah fintech atau finance teknologi. Sebagai seorang pebisnis, pasti menginginkan bisnisnya dapat berkembang dengan pesat. Salah satu faktor yang dapat membuat bisnis berkembang adalah dengan pengelolaan keuangan yang baik. Terlebih di tengah perkembangan teknologi, tidak adanya akses untuk pengelolaan tidak bisa menjadi alasan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.